Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik, kita akan melanjutkan kajian kitab yakni dari kitab Sahih Adabul Mufrad. Saya bacakan dulu hadisnya. Hadisnya cukup panjang. Saya bacakan dulu ya. An Abi Dzarrin qala fantalaqa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nahwa al-baqi' wa antalaqtu atlu faltafata fara'ani faqala ya Aba Dzarrin faqultu labbaika ya Rasulullah wa sa'daik wa ana fida'uk faqala innal mukthirina humul muqilluna yawmal qiyamah illa man qala hakadha wa hakadha fi haqqin qultu Allahu wa rasuluhu a'lam faqala hakadha thalathan thumma 'arada lana Uhud faqala ya Aba Dzarrin faqultu labbaika Rasulullah wa sa'daik wa ana fida'uk qala ما يسرني أن أحدا لآل محمد ذهبا ويمسي عندهم دينار أو قال مثقال ثم عرض لنا واد فاستنتل فظننت أن له حاجة فجلست على شفير وأبطأ علي قال فخشيت عليه ثم سمعته كأنه يناجي رجلا ثم خرج إلي وحده فقلت يا رسول الله من الرجل الذي كنت تناجي فقال أو سمعته قلت نعم قال فإنه جبريل آتاني فبشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال نعم. Panjang nggak? Ibu-ibu, Masya Allah ya panjang. Baik, bismillah, kita akan bahas ya sedikit-sedikit, dimulai dari Abu Dzar yang ada di paling atas. Ada kan di situ Abu Dzar? Baik, kita akan belajar siapa Abu Dzar. Abu Dzar, teman-teman, adalah seorang sahabi, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nama beliau adalah Jundub bin Junadah. Jadi nama Abu Dzar itu adalah kunyah, bukan namanya. Tapi beliau lebih terkenal dengan sebutan kunyahnya. Seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah yang teman-teman kenal, itu nama asli beliau bukan Abu Hurairah, tapi siapa? Abdur Rahman. Namun yang lebih terkenal dengan sebutan Abu Hurairah. Sama, Abu Dzar juga nama beliau aslinya adalah Jundub bin Junadah. Namun lebih terkenal dengan sebutan Abu Dzar. Beliau berasal dari suku Ghifar. Berarti ayahnya beliau bernama Junadah dan ibunya beliau bernama Romlah, dari suku Ghifar juga. Ya, jadi ayah ibunya itu mungkin satu kampung gitu ya, satu suku. Dan memang orang Arab sukanya begitu. Senangnya itu kalau menikahkan anak sama anak paman, sama anak bibinya. Ya, kenapa? Karena mereka ingin bahwa kesukuannya akan lebih melekat gitu ya. Jadi ibu bapaknya Abu Dzar itu sama dari suku Ghifar. Dan kalau ibu-ibu tahu, Abu Dzar itu aslinya sebelum masuk Islam, ketika beliau di masa jahiliyah, beliau adalah seorang yang hobinya, mohon maaf ya, hobinya itu suka merampok, membegal. Ya, ini Abu Dzar, Masya Allah.
Dan termasuk diantaranya sukunya mereka, yaitu suku Ghifar. Jadi suku Ghifar itu terkenal, mereka hobi merampok. Jadi kalau misalnya ada dari suku Ghifar, orang-orang ketakutan. Kenapa? Mereka sudah bersiap-siap menyembunyikan barangnya, takut dirampok. Jadi zaman dulu kala tuh ibu-ibu, orang-orang dari suku Ghifar tuh ditakuti. Ya, kenapa? Karena mereka terkenal bahwa suku Ghifar ini kerjaannya adalah membegal, merampas harta dan merampok. Subhanallah. Dan Allah itu kalau sudah memberikan hidayah kepada seseorang, ya subhanallah, maka seorang pembegal, seorang perampok, ia bisa menjadi seorang ulama. Ya. Dan kita sudah tahu kisahnya Fudail bin Iyad, bagaimana beliau juga seorang pembegal ya di jalanan, kemudian Allah berikan hidayah, beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya beliau mengisi hidupnya beliau dengan berbagai macam amal salih, dan kemudian beliau menjadi orang yang saleh. Ya. Dari sini kita bisa mengambil sebuah faidah, apapun masa lalu seseorang atau apapun masa lalu kita ya akhwat, maka itu adalah yang lalu gitu ya. Yang harus kita lakukan adalah bersyukur atas nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, kita mensyukuri nikmat hidayah. Apapun masa lalu kita, walaupun masa lalunya begitu kelam dengan dosa, ya dengan banyaknya maksiat, namun kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah menyelamatkan kehidupan kita. Subhanallah. Yang kedua, kita bisa mengambil faidah bahwa kita tidak boleh membuka aib seseorang yang telah diberikan hidayah oleh Allah dan dibuka masa lalunya, walaupun kita tahu. Jadi kita tidak boleh membuka aibnya saudara kita, aib yang kelam di masa lalunya, kalau Allah sudah berikan hidayah kepadanya. Ya, kita harus menutup rapat-rapat aibnya. Kenapa? Karena ia sudah menjadi seorang manusia yang luar biasa, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Dan yang ketiga, ketika Allah sudah berikan hidayah kepada kita ya akhwat, maka jaga baik-baik hidayah yang Allah berikan. Banyak-banyak berdoa dengan sebuah doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Atau kita doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Kenapa ya akhwat kita itu harus memperbanyak doa ini? Karena kata Rasulullah SAW, akan datang suatu zaman di mana seseorang itu paginya muslim, sorenya kafir. Sorenya muslim, paginya kafir. Akan datang suatu zaman orang-orang menjual agamanya dengan dunianya. Dan bagi Allah, ketika Allah memberikan hidayah kepada seseorang yang awalnya tersesat, atau sebaliknya Allah menyesatkan seseorang yang awalnya Allah berikan hidayah, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mudah. Rasulullah SAW, subhanallah, beliau seringkali membaca doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sampai-sampai Anas bin Malik berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kenapa engkau membaca doa ini? Kata Rasulullah SAW, saya tahu bahwa hati manusia itu ada di jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala, yuqallibu may yasha. Allah akan membolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Dan kita yang sudah diberikan hidayah oleh Allah, sudah mengaji, jangan pernah menyombongkan apa yang sudah ada. Ya, tetap kita perbanyak doa ya muqallibal qulub. Rasulullah SAW saja memperbanyak doa dengan ya muqallibal qulub, apalagi dengan kita yang masih banyak dosa. Ya, subhanallah. Yang keempat, ya, dari perjalanan Abu Dzar, ya, dari masa lalu yang kelam kemudian Allah berikan hidayah, artinya kita di hari ini ya akhwat tidak boleh meremehkan seseorang yang belum Allah berikan hidayah, atau tidak boleh memandang sebelah mata kepada orang-orang atau saudara kita yang seiman yang belum Allah berikan hidayah. Tidak boleh. Kita tidak boleh menyepelekan saudara kita. Apa yang mesti kita lakukan? Daripada kita menghina, daripada kita mencela, daripada kita menyepelekan saudara kita yang belum berhijrah misalnya, lebih baik kita doakan mereka agar mereka mendapatkan nikmatnya, lezatnya, manisnya iman, agar mereka mendapatkan nikmatnya hidayah. Dan ini pentingnya. Jadi tidak
boleh kita mengejek, tidak boleh kita meremehkan saudara kita yang belum dapat hidayah. Kenapa? Karena kita tidak tahu akhir kehidupan seseorang itu seperti apa. Bisa jadi kita yang duluan berhijrah, tapi ternyata saudara kita yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia punya amalan yang dirahasiakan antara dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu di dalam kehidupan ini, kaidah yang berlaku adalah kita tidak perlu menyombongkan amal solih yang sudah kita lakukan, dan kita pun tidak boleh meremehkan amal solih yang dilakukan oleh orang lain. Ya, tetap menjadi hamba Allah yang bertakwa, tetap menjadi hamba Allah yang takut kepada Allah sampai Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Baik, Abu Dzar Al-Ghifari ya akhwat, beliau termasuk orang yang dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ketika Allah sudah berikan hidayah kepadanya, maka Abu Dzar ini senantiasa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya. Bahkan beliau itu subhanallah, ketika beliau masuk Islam dan mempelajari Islam lebih dalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau kembali kepada kaumnya berdakwah. Dan apa yang terjadi ya akhwat? Yang terjadi adalah Allah berikan kepada Abu Dzar kemudahan untuk berdakwah kepada kaumnya, dan kaumnya masuk Islam. Masya Allah. Lihat bagaimana mudahnya Allah memberikan hidayah kepada kaum Ghifar yang awalnya mereka terkenal suku yang suka merampok. Kemudian datanglah seorang da'i, yaitu Abu Dzar, dari kalangannya sendiri, dari kaumnya sendiri. Kemudian Allah Azza wa Jal memberikan hidayah kepada satu kaum atau satu kampung, semuanya masuk Islam. Subhanallah, berapa banyak kebaikan yang diperoleh oleh Abu Dzar. Ya, kalau satu kaum itu anggaplah 300 orang, dan 300 orang itu semuanya masuk Islam, berarti Abu Dzar telah mendapatkan banyak sekali pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang bisa kita ambil ya akhwat, bahwa ketika Allah sudah memberikan hidayah kepada kita, maka hendaklah kita berdakwah semampu kita. Kenapa? Karena berdakwah itu adalah profesinya para nabi. Berdakwah adalah profesinya para rasul. Ya. Jadi berdakwah, menyeru orang kepada kebaikan, kepada kebenaran, itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslimah. Tapi tentunya sebelum berdakwah, teman-teman harus ada belajar dulu namanya ilmu kaifa turuqud dakwah, bagaimana caranya berdakwah. Jadi dakwahnya nggak serampangan, dakwahnya tidak dengan kekerasan, tapi dakwah itu bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan kelembutan, dengan kebaikan, bukan mencela sana sini, bukan membuka aib orang lain, tapi dakwah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan penuh kelembutan. Jadi belajar dulu. Teman-teman sudah mendapatkan hidayah dari Allah, ada pelajaran yang memang harus dipelajari kembali, yaitu belajar bagaimana tata cara berdakwah. Dulu alhamdulillah, hadza min fadlillah, ini adalah karunia dari Allah Azza wa Jal. Kami ketika belajar itu ada kurikulumnya adalah tentang bagaimana tata cara berdakwah, satu kitab ya, dan itu harus dipelajari karena sebagai syarat kelulusan. Jadi nggak bisa lulus kalau belum mempelajari kitab itu, dan nanti ada ujiannya ya. Kenapa teman-teman harus belajar tata cara berdakwah? Karena yang paling dikhawatirkan ya akhwat, kalau seorang yang berdakwah di jalan Allah, seorang da'i atau da'iyah, dia hanya tahu ilmunya tanpa tahu bagaimana caranya, yang paling dikhawatirkan ia berdakwah dengan cara serampangan, dengan cara yang keras. Padahal Islam itu sendiri adalah indah. Agama Islam ini semuanya yang terkandung di dalamnya adalah kebaikan untuk umatnya, bukan keburukan. Ya, Masya Allah. Baik. Kemudian Abu Dzar juga beliau senantiasa menemani Rasulullah baik dikala mukim maupun safar. Subhanallah. Jadi beliau itu menemani Rasulullah ya akhwat ya, baik ketika Rasulullah berada di kota Madinah atau ketika Rasulullah SAW sedang dalam keadaan safar. Dan beliau senantiasa menjadi seorang sahabi yang terdepan mengamalkan wasiat-wasiat dari Rasulullah SAW. Masya Allah ya. Jadi memang para sahabat itu hatinya lembut ya akhwat.
hatinya bersih. Kalau ada pesan dari Rasulullah SAW, maka mereka langsung cepat gitu loh. Teman-teman pernah mendengar Abdullah bin Umar? Pernah mendengar nama Ibnu Umar, anaknya Umar? Rasulullah itu berwasiat kepada Ibnu Umar. Kata Rasulullah, wahai Ibnu Umar, alangkah baiknya engkau kalau engkau sholat malam. Dari situ Ibnu Umar, beliau termasuk orang yang tidak meninggalkan sholat malam sejak Rasulullah berkata sampai Allah wafatkan. Subhanallah. Jadi di antara tanda ya akhwat, kita itu dimudahkan untuk mengamalkan ilmu karena hati yang tidak kotor. Ya. Di antara yang membuat kita itu berat mengamalkan ilmu karena hati kita yang terlalu kotor. Ya. Apa obatnya agar kita dimudahkan untuk mengamalkan ilmu? Obatnya diantaranya memperbanyak istighfar, ya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ini bagus kisah Abu Dar, teman-teman bisa pelajari lebih lanjut nanti dan diceritakan kepada anak-anaknya. Kemudian Abu Dar juga beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya subhanallah, kepada Abu Dar, beliau pernah mengatakan, wahai Abu Dar, ya, aku akan memberikan sebuah pesan, ya, bahwa ketahuilah bahwa bacaan subhanallah walhamdulillah Allahu akbar 33 kali yang kau baca setelah salat, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, itu lebih baik daripada orang-orang kaya yang Allah berikan harta kemudian menginfakkan hartanya di jalan Allah. Jadi waktu itu ada yang bertanya, ya Rasulullah, kalau orang-orang kaya mereka punya harta dan mereka sibuk dengan hartanya diinfakkan di jalan Allah, bagaimana dengan kami orang-orang miskin? Maka kata Rasulullah SAW, di antara cara agar kita itu mendapatkan pahala melebihi orang-orang kaya yang Allah berikan harta dan menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka kita membaca subhanallah, kita baca tahmid alhamdulillah, kita baca takbir Allahu Akbar di setiap selesai salat kita, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Abu Dar pun mengamalkan apa yang menjadi pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian terakhir ya akhwat, bahwa Abu Dar diberikan pesan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Abu Dar, ya, wasiat yang beliau selalu ingat? Kata beliau, ketika itu Abu Dar senang menyendiri. Ya, Abu Dar itu senang menyendiri. Dan kata beliau, menyendirinya saya dengan Allah itu lebih baik daripada saya harus bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, dengan orang-orang yang tidak salih. Dan bergaulnya seseorang dengan orang salih lebih baik daripada menyendiri. Ya. Jadi dalam kehidupan ini ya akhwat, kalaulah teman-teman ternyata ya menemukan di dalam kehidupan di sekitar teman-teman ada orang-orang yang tidak baik, maka terkadang kita butuh waktu untuk menyendiri. Ya. Tujuannya apa? Hikmahnya apa kita menyendiri? Kita bermuhasabah, meminta kepada Allah agar Allah kuatkan. Ya. Dan Rasulullah SAW pun pernah menyendiri. Pernah menyendiri sebelum beliau diutus menjadi seorang Rasul. Ya. Dan terkadang kata Imam Ibnul Qayyim, seseorang yang banyak bergaul ya dengan manusia, dia lupa untuk bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu yang Allah berikan kepada kita ya akhwat, jangan dihabiskan semuanya untuk manusia. Tapi ada kalanya kita menyendiri, meneteskan air mata, menangisi dosa-dosa kita yang selalu kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Dar pun akhirnya beliau waktu sebelum meninggal mengungsi, ya, dan beliau meninggal dunia dalam keadaan sendiri, ya. Dan beliau ingat pesan Rasulullah SAW, wahai Abu Dar, engkau akan meninggal sendirian, engkau akan berjumpa dengan Allah sendirian, ya. Dan ini adalah bukti kebenaran perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita masuk ke dalam kitab. Dari Abu Dar radhiyallahu anhu qala, "Fantalaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nahwal baqi'." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berjalan ke sebuah tempat yaitu di Baqi'. Baqi' itu pekuburan Baqi', ya akhwat. Ada di kota Madinah. Di sana banyak sekali
para sahabat, istri-istri Rasulullah juga sebagian dikubur di sana. Ya. Dan kita berdoa kepada Allah di pagi hari yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di kota Madinah dan Allah kuburkan kita di pemakaman Baqi'. Amin. Allahumma amin. Allahumma rzuqna syahadatan fi sabilik waj'al mautana fi biladi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di pekuburan Baqi', kalau bagi teman-teman yang umrah, maka di sana bagi wanita tidak boleh masuk. Yang boleh masuk adalah para suami kita. Ya, ikhwan laki-laki boleh masuk di pekuburan Baqi'. Tidak jauh tempatnya dari Masjid Nabawi, ya. Biasanya di pintu 33, 32, pintu-pintu Raudhah itu dekat dengan pekuburan Baqi'. Baik, wantalaqtu atlu. Ya, maka Abu Dzar pun menyusul Rasulullah SAW. Faltafata fara'ani, dan Rasulullah SAW melihat Abu Dzar, maka Rasulullah menyapa Abu Dzar, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar. Dan ini bentuk kasih sayang Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Beliau kalau berjumpa dengan para sahabatnya maka beliau menyapa. Dan bagi seorang guru tidak mengapa menyapa muridnya terlebih dahulu. Ya. Kenapa? Karena ini akan memberikan pelajaran bagi seorang murid bahwa dimanapun berada ia pun hendaklah menyapa orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi boleh seorang guru menyapa kepada muridnya sebagaimana Rasulullah SAW menyapa kepada para sahabat-sahabatnya. Fakultu, maka kata Abu Dzar, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Ya, ini bahasa yang dipakai oleh Abu Dzar sebagai tanda kebahagiaan Abu Dzar ketika berjumpa dengan Rasulullah SAW. Jadi sambutan kebahagiaan Abu Dzar untuk Rasulullah SAW. Jadi senang disapa oleh Rasulullah, ya. Labbaika ya Rasulullah, saya memenuhi panggilan wa sa'daik, dengan senang hati, itulah bahasanya, ya. Masya Allah. Wa ana fida'uk. Subhanallah. Lihat teman-teman, Abu Dzar karena saking cintanya kepada Rasulullah SAW, maka Abu Dzar mengatakan wa ana fida'uk. Apa itu wa ana fida'uk? Wahai Rasulullah, aku adalah jaminanmu. Maksudnya Abu Dzar tidak ingin terjadi apa-apa pada diri Rasulullah SAW. Maka beliau benar-benar mengorbankan sampai nyawanya beliau, jiwanya beliau, kalau misalnya Rasulullah membutuhkan. Dan ini sikap seperti ini, ya akhwat, adalah sikap yang dimiliki hampir oleh seluruh para sahabat, ya, dan juga para sahabiah. Teman-teman tahu kisah perang Uhud, di mana di perang Uhud itu subhanallah ada banyak para sahabat Rasulullah SAW, termasuk ada juga sahabiah yang bernama Ummu Atiyah. Kalau teman-teman belajar sirahnya Ummu Atiyah, maka waktu itu ketika mereka tahu Rasulullah SAW berada dalam bahaya, mereka langsung melindungi Rasulullah SAW, menjadi tamengnya Rasulullah SAW. Ya, ada banyak luka yang mereka dapatkan dan mereka tidak berpikir atas dirinya, yang mereka pikirkan adalah keselamatan Rasulullah SAW. Subhanallah. Dan ini bentuk dari seorang murid, ya, kepada gurunya, kepada Rasulullah SAW, bentuk cintanya kepada beliau. Dan kita, ya akhwat, kalau kita sekarang sudah tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW, maka apa yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kita mencintai Rasulullah SAW? Di antaranya adalah memperjuangkan apa-apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini bentuk pengorbanan kita, bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kalau dulu Abu Dzar, ya, dan para sahabat yang lain, mereka bisa mengorbankan jiwa mereka untuk Allah dan Rasulnya, untuk Rasulullah SAW. Sekarang apa yang bisa kita lakukan? Rasulullah sudah tidak ada. Yang bisa kita lakukan adalah kita menapaki jalan yang telah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan ketahuilah wahai saudariku, sesungguhnya ketika fitnah sudah merajalela, ketika zaman sudah tidak lagi berpihak kepada kebenaran, maka orang-orang yang dia benar-benar, ya,
menggenggam sunnah Nabi kita Muhammad SAW itu seperti menggenggam bara api. Ya, orang-orang yang istiqomah di jalan yang Rasulullah SAW telah anjurkan, telah perintahkan, itu seperti orang menggenggam bara api. Ada komentar tidak enak, ada banyak ya ujian yang Allah berikan, tapi disinilah kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kita benar-benar murni cinta kepada Rasulullah SAW dan membuktikannya dengan mengamalkan apa-apa yang telah disabdakan oleh beliau, atau itu hanyalah ada di mulut kita tanpa dibuktikan. Ya, jadi bentuk perjuangan kita adalah memperjuangkan apa yang telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Baik, faqala, ya, siapa yang berkata? Rasulullah SAW. Innal mukthirina humul muqilluna yaumal qiyamah. Kata Rasulullah SAW, innal muksirin, orang-orang yang membawa banyak harta, maksudnya ketika di dunia Allah berikan harta yang melimpah, ya, itu humul muqilluna yaumal qiyamah, sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang akan mendapatkan pahala yang sedikit. Kalau, ada kalaunya ya, kalau orang tersebut menghambur-hamburkan harta di jalan yang tidak Allah ridhai, maka yang ada adalah dosa. Ya, berbeda ketika Allah berikan harta yang banyak kepadanya, kemudian ia infakkan hartanya di jalan Allah, maka ia pun mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, illa man qala hakada wa hakada fi haq. Jadi Rasulullah SAW juga mengecualikan illa. Ya, illa itu maksudnya kecuali misalnya orang-orang yang salih yang dititipkan harta oleh Allah, kemudian dia berikan harta tersebut kepada yang berhak. Dan inilah orang-orang yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya akhwat, yang namanya ujian itu bukan hanya dalam bentuk kemiskinan. Yang namanya ujian juga terkadang Allah uji seorang hambanya dengan banyaknya harta. Itu ujian. Allah tuh ingin melihat apakah hamba ini ketika diberikan banyak harta masih tetap membelanjakan hartanya di jalan Allah atau hanya untuk dihambur-hamburkan. Ya. Jadi kita sebenarnya hidup itu sama saja, sami mawon. Orang yang diberikan harta yang sedikit, ya, ia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaannya, dengan zikirnya. Dan orang yang diberikan harta yang banyak, ia pun mendapatkan ujian, ya, dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila ia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Rasulullah SAW bertanya, ya, wahai Abu Dar, ya, sesungguhnya begini, maka kata Abu Dar gimana? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lihat ya akhwat, di sini kita bisa belajar bagaimana adab seorang murid kepada gurunya. Ya, Masya Allah. Abu Dzar walaupun tahu jawabannya, tapi beliau tidak mau mendahului Rasulullah SAW. Maka beliau mengucapkan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Dan kita pun boleh berkata demikian. Jadi kalau kita ya ditanya oleh guru kita, ya, kemudian kita katakan dulu Allahu wa rasuluhu a'lam. Dan ini tanda bahwa Abu Dzar seorang murid yang memang memiliki adab kepada gurunya. Subhanallah. Dan kita banyak ya akhwat mengetahui di zaman sekarang ada murid-murid yang su'ul adab. Na'udzubillah. Su'ul adab itu yang jelek adabnya kepada gurunya. Bahkan berani na'udzubillah mendebat gurunya di halayak ramai. Banyak saat ini murid yang justru menguji gurunya di halayak ramai. Banyak saat ini murid yang menjelek-jelekkan gurunya di belakang. Ya subhanallah. Banyak saat ini terjadi seorang murid yang membeberkan aib gurunya. Padahal keberkahan suatu ilmu diantaranya adalah keridhaan guru yang menyampaikan. Masya Allah. Dan kita sebagai orang tua hendaklah mengajarkan adab kepada anak-anak kita agar mereka pun beradab kepada guru-gurunya. Kalau guru tersebut ridho, ya, ilmu yang ia bagi, maka insya Allah ilmu yang didapatkan oleh anak-anak kita pun akan barakah ya akhwat.
Ya. Dan penting bagi para penuntut ilmu, bagi para pelajar terutama, sebelum menuntut ilmu dia belajar dulu adab, ya, adab menuntut ilmu. Banyak kitab-kitab yang sudah ada, ya, dan itu masya Allah komplit. Ada Hilya Talibil Ilmi, ada Adab fi Talabil Ilmi, ada Adabul Talib, ya, itu juga banyak. Dan di sana komplit. Jadi ada adab di majelis ilmu, ada adab seorang murid kepada gurunya, ada adab berteman, ada adab memiliki ilmu itu sendiri, semuanya ada. Masya Allah. Jadi ilmu yang nanti perlu dipelajari yaitu ilmu tentang adab. Baik. Faqala hakadha salasan, dan beliau mengucapkannya salatan, 3 kali. Thumma arada lana Uhudun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menunjuk gunung Uhud. Gunung Uhud itu ada di kota mana ya akhwat? Madinah. Ada di kota Madinah. Bagi teman-teman yang pernah ke kota Madinah, biasanya nanti ada city tour, ya. City tour ke Uhud, ya. Dan saya doakan semoga bagi yang belum pernah melihat Gunung Uhud atau Bukit Uhud, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk bisa melihatnya langsung. Amin. Allahumma amin, ya. Masya Allah, sebenarnya Uhud ini ya akhwat adalah sebuah bukit, di mana Bukit Uhud ini nanti ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun yang masuk surga nanti melihat ada Uhud di sana. Dan apa kata Rasulullah SAW? Gunung Uhud itu adalah gunung yang dicintai. Ya, Allah mencintai, kita pun mencintai Gunung Uhud. Subhanallah. Dan ini hadisnya sahih. Jadi nanti kalau teman-teman melihat Gunung Uhud, lihatlah bukan hanya dengan melihat fisiknya, tapi melihat bahwa Gunung Uhud itu nanti ada di surganya Allah. Dan kita minta kepada Allah, wahai Rabbku, hamba ingin melihat Gunung Uhud bukan hanya di dunia, tapi hamba ingin melihat Gunung Uhud nanti di surgamu, maka masukkanlah hamba ke dalam surgamu. Ya, kita berdoa kepada Allah. Apalagi kita dalam keadaan sedang safar, ya, sedang bepergian, doanya mustajab, dan kita tidak perlu ya di Gunung Uhud nanti ketika city tour sibuk untuk foto sana, foto sini sampai lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang saya lihat banyak jamaah umrah ketika sampai di Gunung Uhud, mereka tidak melakukan adab-adab yang seharusnya mereka lakukan, ya, berziarah ke makam para syuhada Uhud. Di antaranya adalah Hamzah, ya, paman Rasulullah SAW, dikubur di sana, dan mendoakan bagi para ahli kubur, ya, mereka turun dari bis sibuk foto sana, sibuk foto sini, padahal sesungguhnya Gunung Uhud dan para syuhada Uhud memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi saya berpesan kepada teman-teman yang akan umroh, sebelum berangkat umroh pelajari dulu apa peperangan Uhud, ada apa dengan Gunung Uhud, dan siapa saja syuhada Uhud. Jadi kita ketika sudah sampai di tempat, di lokasi itu rasanya ada apa ya, menurut saya tuh menjiwai gitu. Menjiwai. Berbeda dengan ketika teman-teman ke sana, teman-teman nggak tahu, ikut-ikutan dengan yang lain. Oh, yang lain pada foto sana sini, foto dengan Uhud, ya. Dan biasanya subhanallah di sana tuh cuman sebentar. Sebentar, saya itu nanti naik bis lagi. Nanti teman-teman ketika sampai di Gunung Uhud juga, ya, teman-teman melihat ada Jabal Raml yang dulu pasukan pemanah itu ada di sana. Ya, insyaallah nanti dijelaskan oleh para mutawifnya, ya, para pembimbing umrah, dan nanti teman-teman bisa belajar lebih dalam lagi. Baik, maka Rasulullah SAW ketika itu beliau menuju ke Bukit Uhud. Ya, saya menyebutnya bukit karena kalau gunung, teman-teman membayangkan gunungnya sebesar Gunung Merapi, ya, sebesar gunung yang ada di Indonesia. Jadi saya lebih suka menyebut bukit. Ya, gunungnya tidak terlalu besar, Bukit Uhud. Baik, kemudian Rasulullah SAW mengatakan di sini, apa kata Rasulullah SAW? Tsumma arada lana Uhudun faqala. Ketika Rasulullah SAW sampai di Uhud, kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, ya, masya Allah. Ini bentuk kasih sayang Rasulullah, ya, memanggil Abu Dzar kembali. Maka kata Abu Dzar menjawab seperti jawaban Abu Dzar di kali pertama Rasulullah memanggil. Apa kata Abu Dzar? Labbaika Rasulullah wa sa'daik. Labbaika Rasulullah. Lihat bagaimana Abu Dzar memanggil Rasulullah dengan kata Rasulullah, bukan labbaika Muhammad. Ya, ini menunjukkan para sahabat memiliki adab kepada Rasulullah SAW. Dan banyak dibaca, kalau kita membaca hadis-hadis
para sahabat sirahnya Nabi kita Muhammad SAW, tidak ada satu sahabat pun yang sudah dekat dengan Rasulullah SAW memanggil dengan panggilan nama Rasulullah. Rata-rata mereka memanggilnya Rasulullah, wahai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Labbaika Rasulullah wa sa'daik, ya, aku memenuhi panggilanmu wahai utusannya Allah, wa sa'daik, dengan penuh sukacita. Wa ana fida'uk, Abu Dzar berkata kembali, dan saya adalah jaminanmu. Masya Allah, ya. Qala, apa kata Rasulullah SAW? Ma yasurruni anna Uhudan li ali Muhammad dahaban. Kata Rasulullah SAW, kalaulah seandainya Uhud itu menjadi gunung emas, menjadi bukit emas, dan itu diberikan kepada keluarganya Muhammad. Lihat, Rasulullah ketika beliau berkata tentang keluarganya, maka beliau menyebut bukan li ali Rasulullah, tapi menyebut keluarga beliau dengan li ali Muhammad. Ini bentuk ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman boleh coret-coret kitabnya. Oh, berarti misalnya li ali Muhammad, kenapa bukan Rasulullah? Ini bentuk ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak menyebut Rasulullah, tapi beliau menyebut namanya beliau, keluarganya Muhammad. Ya, subhanallah. Ma yasuruni anna Uhudan li ali Muhammad dahaban. Kalaulah gunung Uhud atau bukit Uhud ini menjadi emas, Allah jadikan emas dan Allah berikan kepada keluarganya Muhammad, maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayumsi indahum dinar. Kemudian kata beliau, ya, lalu mereka memiliki 1 dinar, ya, atau di sini disebut misqal. Misqal itu adalah beberapa dinar. Summa aradolana wadin. Kemudian Rasulullah SAW menunjukkan wad. Wad itu sebuah lembah. Sebuah lembah. Fastantal. Dan ketika itu Rasulullah SAW, ketika beliau menunjukkan satu wadi, maksudnya adalah satu lembah, kemudian Rasulullah SAW meninggalkan lembah tersebut. Fadhanantu anna lahu hajah. Maka kata Abu Dzar, saya kira Rasulullah SAW punya hajat, beliau ingin memenuhi hajat beliau. Fajalastu ala syafirin. Maka kata Abu Dzar, kemudian saya duduk atau menjauh dari Rasulullah SAW, duduk di pinggir, jadi tidak mendekati Rasulullah SAW. Dikiranya Rasulullah SAW ingin membuang hajat, ingin memenuhi hajat beliau. Maka Abu Dzar duduk di pinggir, ya. Dan setelah itu wa abta'a alayya qala fa khashitu alaihi thumma sami'tuhu ka'annahu yunaji rajulan. Jadi Rasulullah itu menjauhi Abu Dzar. Disangkanya Abu Dzar Rasulullah akan memenuhi hajat beliau, entah itu buang air besar ataupun buang air kecil. Ternyata Rasulullah menjauhi Abu Dzar untuk suatu keperluan. Apa itu keperluannya? Abu Dzar mendengar ada Rasulullah berbincang dengan seseorang. Subhanallah. Dengan seseorang. Rajul itu bisa diartikan dengan laki-laki, ya. Summa kharaja ilayya wahdah. Abu Dzar karena tidak jauh dari Rasulullah SAW mendengar Rasulullah berbincang dengan seseorang, ya. Dan Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah datang sendirian. Abu Dzar penasaran, ada apa dengan Rasulullah gitu kan? Kok beliau menjauh dari saya? Dan kemudian setelah itu beliau berbincang, mendengarkan, dan beliau mendekati saya kembali. Maka Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, manir rajulul ladzi kunta tunaji? Siapa gerangan laki-laki yang engkau ajak bicara, ya, Masya Allah. Siapa gerangan laki-laki yang engkau sepertinya mendengar perkataannya berbisik gitu, ya. Faqala awa sami'tahu. Dalam bahasa Arab awa itu apakah? A itu berarti bisa apakah. Apakah engkau mendengar wahai Abu Dzar? Fakultu na'am. Kata Abu Dzar, ya, saya dengar, walaupun itu tidak samar-samar gitu, tidak jelas. Qala, lihat, berarti ini turunnya wahyu. Apa kata Rasulullah SAW? Fa innahu Jibril ata'ani. Ketahuilah wahai Abu Dzar, sesungguhnya tadi malaikat Jibril mendatangiku. Lihat, berarti malaikat Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasulullah tidak berada di rumahnya, dan ini bagian dari tahapan Allah turunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ya. Jadi Rasulullah tuh luar biasa, Masya Allah. Beliau selalu siap kapanpun didatangi oleh malaikat Jibril, ya, dan beliau sampaikan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Fabasyaroni, lihat ya akhwat, apa yang
dibawa oleh malaikat Jibril. Pesan apa yang disampaikan malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga pesan yang ingin disampaikan Rasulullah SAW bukan hanya kepada Abu Dzar tapi kepada umatnya. Di antaranya kata beliau, ini adalah syahid atau inti hadis. Jadi tadi yang panjang itu kalau bahasanya apa? Prolog, pendahuluan. Intinya ada di sini. Apa kata Rasulullah SAW? Man mata min ummati. Man itu adalah kata untuk orang-orang yang berakal kalau dalam bahasa Arab. Man, maka siapa saja mata yang meninggal dunia min ummati, dari umatku. Jadi syaratnya umatnya Rasulullah SAW. La yusyriku billahi syai'an. Dia tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dakhalal jannah, maka ia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan saya jelaskan di sini ya akhwat. Qultu, maka Abu Dzar mengatakan, wa in zana wa in sarak, ya Rasulullah, walaupun ia seorang penzina, seorang pencuri, dia bisa masuk surga? Kata Rasulullah SAW, na'am, ya, bisa masuk surga. Di sini ya akhwat, kita akan belajar tentang siapa saja gerangan orang-orang yang bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, dan siapa saja gerangan orang yang tidak bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, dan amalan apa yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ada kitab yang bagus, kitabnya kecil, saya bahas di alhamdulillah wa syukurillah bifadlillahi taala. Kitab ini alhamdulillah kita belajar, saya bahas di kajian Wingko Kelapa Gading di tempatnya Ibu Ros hafizahullah taala, semoga Allah menjaga beliau, di setiap hari Senin pekan 1 dan 3 ya, sama jamnya seperti di Al-Hidayah. Nama kitabnya adalah Al-Wajibat, Al-Wajibat Al-Muttahimat Al-Ma'rifatu ala kulli muslim wa muslimah. Jadi kitab yang berisi tentang kaidah-kaidah dasar yang harus dipelajari oleh kita sebagai muslimah. Dan di antara isi kitabnya ya akhwat, di sini ada Nawaqidul Islam. Jadi kitabnya kecil tapi banyak yang didapatkan. Usulus Salasa ada di sini. Ya, di sini disebutkan oleh muallif Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qara'awi, kata beliau termasuk di antara bagian dari menyekutukan Allah. Dan ini harus tahu, kalau kita pengen masuk surganya Allah, maka kita harus belajar terlebih dahulu apa saja yang termasuk dari menduakan Allah dan kita menjauhinya. Sepakat ya? Kalau kita nih pengen masuk surganya Allah, kan kita tidak boleh menduakan Allah. Berarti kita harus belajar apa saja sih yang termasuk amalan yang itu bisa terjatuh ke dalam syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh menjelaskan bahwa di antara pembagian syirik itu sendiri ada 3. Ini boleh teman-teman, saya secara global aja ya. Yang pertama adalah syirkun akbar. Yang pertama adalah syirik besar, dan syirik besar ini la yaghfiruhullah wa la yaqbalu amaluhu salihan ya, wa la yaqbalu ma'ahu amalan salih. Dan syirik besar ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ia meninggal dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya akhwat, amalan menduakan Allah, berbuat syirik kepada Allah itu adalah sebuah kezaliman, Kenapa dikatakan syirik itu zalim? Saya akan beri contoh. Seorang anak yang dia dari sejak kecil disayangi oleh ibunya. Ya, sejak kecil ibunya sayang sekali. Apa-apa untuk anaknya, ya subhanallah, semua diberikan untuk anaknya. Tapi ketika dia besar, ya, dia tidak memberikan kebaikan untuk ibunya, melainkan memberikan kebaikan untuk orang yang selama ini tidak pernah berbuat baik kepadanya atau justru berbuat buruk kepadanya. Menurut teman-teman ini adil atau tidak? Adil atau tidak? Tidak adil. Dan ini disebut sebagai kezaliman, tidak menempatkan sesuatu kepada tempatnya. Begitu pula ketika Allah, Zat yang telah memberikan kepada kita makan, yang telah memberikan kepada kita iman, yang telah memberikan kepada kita akal yang sehat, yang telah memberikan kepada kita banyak rizki, tapi ternyata ibadah kita bukan kita tunjukkan kepada Allah, melainkan kepada makhluknya Allah, maka itu termasuk dari sebuah kezaliman. Ya, ini kenapa syirik itu disebut zalim. Dan beliau Syekh Abdullah Al-Qara'awi
beliau membagi syirik besar ini menjadi 4. Boleh teman-teman tulis? Ya, apa kata beliau? Yang pertama adalah termasuk dari syirik besar adalah ketika seseorang berdoa bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirkud da'wah, namanya syirkud da'wah. Jadi dia berdoa mintanya bukan kepada Allah tapi kepada makhluknya Allah, baik itu kepada pohon maupun kepada orang-orang salih yang sudah meninggal dunia ataupun kepada apapun yang itu selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut, teman-teman tulis saja nanti cari di rumah. Al-Ankabut ayat 65. Allah berfirman, apa kata Allah? Fa idza raqibu fil fulki da'ullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Kebiasaan orang-orang zaman dulu kalau mereka berada di laut ya dalam keadaan terombang-ambing ombak, mereka berdoanya kepada Allah. Tapi ketika mereka sudah diselamatkan oleh Allah di muka bumi ini, mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya akhwat, yang namanya berdoa itu ibadah. Dan yang namanya ibadah itu ditunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketika berdoa tidak membutuhkan perantara. Jangan sekali-kali kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang terkena syubhat. Syubhatnya apa di kalangan orang-orang yang dia meminta berdoa kepada Allah dengan perantara? Syubhatnya begini. Syubhat yang ada ya teman-teman. Kita kalau mau ketemu presiden saja meminta sesuatu, kita nggak bisa langsung berjumpa dengan presiden. Kita harus berjumpa dengan siapa? Ajudannya. Ya. Bagaimana dengan Allah? Itu syubhat. Ya, ketahuilah bahwa tidak ada yang sama antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan di dalam Al-Qur'anul Karim, barang siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku ijabah, akan aku kabulkan. Dan Allah Subhanahu wa taala turun di setiap malam ke langit dunia mengabulkan doa hamba-hambanya. Masya Allah. Jadi ya akhwat, untuk berdoa kepada Allah itu tidak membutuhkan sebuah perantara. Kenapa orang-orang zaman dahulu kala di antara orang-orang jahiliyah akhirnya mereka ternyata menduakan Allah Subhanahu wa taala karena mereka menganggap berhala-berhalanya mereka itu adalah sebagai perantara untuk meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua, ini yang ngeri ya teman-teman, adalah menduakan Allah dalam niat. Subhanallah. Hati-hati ya akhwat ketika niat kita bukan untuk Allah, apapun amal solihnya, maka itu akan membuat amal solih kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini termasuk syirik besar. Terkadang yang namanya kehidupan itu terkadang ya teman-teman, yang namanya iman itu yazid wa yanqus, kadang turun, kadang naik. Dan biasanya kalau imannya sedang turun, setonnya lebih kuat menggodanya. Maka hati-hati ketika iman kita sedang turun, periksa niat kita. Untuk apa saya salat? Untuk apa saya ngaji? Untuk apa saya mencari ilmu? Untuk apa saya puasa? Jangan sampai puasanya kita itu hanya sebatas untuk kepentingan dunia. Jangan sampai baca Al-Qur'annya kita itu hanya sebatas ingin jualannya laris. Berarti itu niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan memberikan sesuai dengan niat kita. Coba dicatat teman-teman surah Hud ayat 15 sampai 16. Surah Hud ayat 15 sampai 16. Nanti teman-teman tadabburi bersama ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim. Barang siapa yang dia ketika beramal soleh niatnya untuk mendapatkan dunia, kata Allah, Allah akan beri. Subhanallah. Dan ini ya akhwat ujian. Teman-teman pernah nggak mendengar broadcastan atau dapat broadcastan? Barang siapa yang membaca apa tuh? Ya membaca ini gitu ya, membaca sekian ratus kali, maka apa misalnya untuk dunia, maka akan datang rizki dari, apakah akan dilariskan dagangannya atau seperti apalah untuk hal-hal dunia. Maka itu sebenarnya kita sedang diuji oleh Allah. Kalau kita sampai ya kita lakukan itu dan ternyata kita ingin mendapatkan dunia, Allah kasih. Benar, Allah lariskan dagangannya. Tapi ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha yubkhasun. Dan mereka termasuk orang-orang yang merugi. Subhanallah. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan nar. Orang-orang yang dia beramal solih niatnya bukan untuk Allah, cuman untuk sekedar dunia, maka mereka amal solihnya wa habita ma sana'u, akan sia-sia, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal ibu-ibu,
Kalau kita benar beramal soleh itu karena Allah, niatnya hanya ingin mencari ridhonya Allah, maka kita sedang menjadi seseorang yang bertakwa kepada Allah. Dan kita harus yakin dengan janjinya Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi dari arah yang tak terduga. Allah akan kasih dunia. Ya, berarti sekarang kita harus cerdas. Niat kita untuk Allah, Allah akan kasih dunia dan akhirat kita, atau kita niat untuk dunia tapi Allah hanya kasih dunia. Itu pilihan. Silahkan ya ibu-ibu mencerna kembali sesungguhnya apa yang saya niatkan selama ini. Baik, yang ketiga adalah syirik dalam ta'ah. Syirik dalam ta'ah maksudnya adalah mereka orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, maka mereka telah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang pertama itu berdoa, biasanya mereka memakai perantara. Tapi yang ketiga ini lebih berat lagi, langsung menyembah ya. Dan terakhir adalah syirik dalam mahabbah, menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam kecintaan. Jadi dia menyamakan cintanya kepada Allah dengan menyamakan cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang kedua dari syirik adalah syirik kecil ya akhwat. Syirik kecil diantaranya adalah yang dimaksud adalah riya, dan terakhir adalah syirik khafi. Syirik khafi itu yang tersembunyi. Ya subhanallah. Bahkan Rasulullah SAW mewanti-wanti umatnya hati-hati dengan menduakan Allah, karena ada syirik yang kita itu tidak menyadarinya. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Wahia min dabibin namli akhfa min dabibin namlati sauda ala safai saudai fi dhulmatil lail. Syirik yang seperti itu seperti semut yang dia berjalan di batu hitam ya, kemudian semutnya warna hitam berjalan dalam kegelapan. Kira-kira kelihatan enggak ibu-ibu? Contoh syirik khafi itu contoh begini. Mak-mak, saya ambil contoh. Mak-mak ketemu mak-mak, dia ngobrol begini. Jadi dia enggak menunjukkan saya loh yang ahli puasa, enggak. Dia bilangnya begini. A sama B ketemu. Terus A bilang gini ke B, tahu enggak B? Saya tuh punya temen, dia tuh males banget coba puasa gitu ya. Dia nggak pernah puasa sunnah, dia juga nggak pernah baca Quran begini. Harusnya kan baca Quran, harusnya puasa ya. Tapi dia nggak pernah puasa. Ujung-ujungnya pengen sebenarnya orang tersebut dianggap oleh kawannya bahwa dia itu lebih baik daripada kawannya itu sendiri. Dan ini kata ulama termasuk dalam riya khafi ya. Bukan menunjukkan saya loh yang ahli puasa, bukan. Tapi memakai temannya dulu ya, dan menyindir-nyindir temannya, menjelek-jelekkan temannya dengan harapan kawannya mengatakan bahwa dia adalah seorang yang ahli puasa. Subhanallah. Dan masih banyak tentang syirkul khafi yang tidak kita sadari ya akhwat, dan hal-hal yang demikian perlu kita pelajari lebih dalam lagi. Baik, maka dari itu di antara pelajaran yang cukup penting atau yang paling penting untuk kita pelajari adalah Kitabut Tauhid. Ada kitab namanya Kitabut Tauhid. Silakan dipelajari. Masya Allah, Tabarakar Rahman. Saya diberitahu oleh suami, jadi ada sebuah desa, saya kemarin juga ikut kajiannya ke sana. Desanya itu saya enggak tahu namanya apa ya, daerah atas sana. Itu bapak-bapaknya itu di kampung ya teman-teman. Tapi minta ke suami tuh minta diajarin Kitabut Tauhid. Masya Allah. Saya datang ke kajian waktu itu bareng suami tuh, saya lihat, Masya Allah ya, ternyata orang-orang kampung tuh sekarang sudah mulai semangat gitu ya. Belajar bukan cuman kitabnya, kitab apa ibu-ibu yang mudah dicerna oleh orang-orang, misalnya kitab adab gitu ya. Mereka maunya Kitabut Tauhid. Dan Masya Allah, Tabarakar Rahman, mereka itu semangat. Sampai-sampai ketika suami saya berkata bahwa kita dilarang untuk memajang fotonya orang-orang salih, karena orang-orang salih itu bukan dimanfaatkan fotonya, tapi yang kita manfaatkan dari orang-orang salih yang masih hidup terutama adalah doanya, dan kalau sudah meninggal maka nasihat-nasihatnya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah, mereka Masya Allah pilihan-pilihannya Allah ya. Baik, kemudian ya akhwat, di sini wa in zana wa in sar, kita akan belajar bahwa ternyata orang yang melakukan dosa besar itu tidak kekal di dalam api neraka. Dan ini bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tolong diperhatikan, kita mengaku diri kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengekalkan para pelaku dosa besar ya. Berbeda dengan Khawarij dan Mu'tazilah. Apa itu Khawarij? Apa itu Mu'tazilah? Itu adalah nama kelompok
Ibu-ibu, ciri khas Khawarij itu biasanya mereka mengkafirkan orang lain. Mereka berdakwah dengan cara serampangan, ngebom sana, ngebom sini ya. Dan mereka biasanya memiliki sesuatu yang ideologi yang berbeda gitu ya. Itu biasanya orang-orang Khawarij. Dan mereka mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu ada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan kekal di dalamnya. Ya, begitu pula orang-orang Mu'tazilah. Mereka berkata bahwa pelaku dosa besar itu ada di neraka. Dan yang paling aman adalah kita ya ibu-ibu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa pelaku dosa besar tidak kekal di dalam api neraka. Dia masuk neraka, tapi nanti akan Allah selamatkan karena adanya iman di dalam hatinya. Sebelum masuk surga ada sungai yang akan membasuh ya para pelaku dosa besar, kemudian Allah masukkan ke dalam surganya. Kira-kira enak atau enak Bu jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah Bu? Enak. Orang-orang Khawarij yang mereka memiliki pikiran bahwa akan kekal di dalam neraka, maka itulah yang akan Allah berikan sesuai dengan prasangkanya. Dan saya bawakan kitab, ya teman-teman nanti tolong dipelajari. Namanya kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitabnya kecil, yang mengarang adalah Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Ya, ini penting bagi para penuntut ilmu. Di sini ya akhwat, sudah dijelaskan oleh Syekh bin Baz ada sekitar 72 kekhasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kekhususan kalau kita tuh mengaku, oh saya kalau mau pakai fikih pakai madhabnya Imam Syafi'i. Harusnya kita tahu siapa Imam Syafi'i dan apa ajaran beliau dan kita amalkan. Kalau kita mengaku kita itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, harusnya kita belajar apa saja kekhususan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kita amalkan. Kan kita kadang hanya sebatas saya loh pengikut madhab Imam Syafi'i gitu ya. Saya loh Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi giliran ditanya apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, wallahu taala a'lam. Siapa itu Imam Syafi'i? Wallahu taala a'lam. Jadi seorang penuntut ilmu itu ya akhwat, semakin dia lama menuntut ilmu, maka dia akan merasa semakin sedikit ilmu yang ia pelajari. Kenapa? Karena ternyata masih banyak ilmu-ilmu Allah yang belum dipelajari. Dan orang yang biasanya baru menuntut ilmu itu ada rasa jumawa dalam dirinya. Ya, wah saya sudah hijrah nih misalnya ya. Beda dengan teman saya yang belum hijrah. Dan itu ada kesombongan, na'udzubillah. Maka dari itu kalau ada kesombongan yang seperti ini, cepat-cepat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan dan kita berlindung kepada Allahumma inni a'udzubika minal jubn, minal bukhl ya wa minal kibr. Kibr itu adalah kesombongan. Kita minta kepada Allah agar Allah jauhkan semuanya dari sifat sombong. Coba saya mau cek siapa yang sudah pernah belajar kitab ini, Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Acungkan tangan. Ada? Banyak, Masya Allah. Ada yang pernah belajar ini? Entah itu dalam negeri maupun luar negeri. Ada? Atau baru tahu kitabnya? Baru tahu kitabnya, boleh ditulis. Semoga ada buku bahasa Indonesianya. Namanya Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah karangan Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Perlu dipelajari ya akhwat. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dicari aja, mudah-mudahan sudah ada bahasa Indonesianya. Bagus sekali bukunya, subhanallah. Dan di sini ya akhwat, di antaranya beliau menjelaskan bahwa kita tidak boleh mengkafirkan para pelaku dosa besar. Ya, kita tidak boleh mengkafirkan. Contoh misalnya, ada orang melakukan dosa besar, tapi dia masih sholatnya menghadap kiblat, masih puasanya puasa Ramadan, maka sejatinya itu masih saudara kita. Kita tidak boleh mengkafirkan, ya. Kenapa? Kecuali ada nas-nas yang tertulis secara jelas bahwa orang yang melakukan hal-hal begitu misalnya dia menjadi kafir. Dan hati-hati ketika kita mengkafirkan seseorang, kalau buktinya tidak nyata, kalau ternyata itu hanyalah dugaan semata, maka sesungguhnya kekafiran akan kembali kepada dirinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Baik, sekarang kita pelajari bersama-sama apa yang termasuk dosa besar dan apa yang termasuk dosa kecil. Ini penting juga ya. Kenapa ya akhwat? Agar kita tidak terjatuh ke dalam dosa besar. Ciri khas ya akhwat dari dosa besar adalah dia ada kata laknat. Ciri khas dosa besar itu terdapat adanya kata laknat, ya, diancam oleh Allah dengan neraka atau dengan kemurkaan atau dengan adab atau dengan laknat. Contoh,
Ini saya tidak menakut-nakuti, tapi inilah yang terjadi. Yang apa kata Rasulullah SAW? Kata beliau, seorang istri yang dia tidak mau diajak oleh suaminya, tidak mau melayaninya, melainkan ia terlaknat. Begitu kan? Ada kata-kata itu. Maka berarti ini dosa besar atau dosa kecil, ibu-ibu? Dosa besar. Tapi kadang ada banyak para wanita yang tidak menyadarinya. Ya, subhanallah. Atau misalnya ada la'anallah, Allah melaknat. Dan itu termasuk dosa besar. Ya. Atau Rasulullah SAW mengatakan, saya telah melaknat. Misalnya, itu juga sama, termasuk dosa besar. Ada kata laknat, ada kata adab, ada kata neraka, itu termasuk dosa besar. Yang kedua, dosa besar ini biasanya tercantum di dalam dosa besar itu terdapat hukuman yang khusus. Contoh misalnya, mencuri, itu hukumannya apa? Dipotong tangannya. Berzina, hukumannya apa? Dirajam. Membunuh, hukumannya apa? Dibunuh. Berarti itu semuanya adalah dosa besar. Yang ketiga, termasuk ciri khas dosa besar adalah dinafikan pelakunya dari keimanan atau dari umat Nabi kita Muhammad SAW. Biasanya ciri khasnya itu ada kata begini, laisa min ummati. Itu ada ya dalam hadis-hadis. Biasanya Rasulullah mengatakan laisa minna, ya laisa minna, bukan termasuk golongan dari kami. Ya, berarti ini termasuk dosa besar. Jadi hati-hati ya akhwat, kalau teman-teman belajar hadis di situ terdapat laisa minna, berarti itu termasuk dosa besar. Baik. Dan satu lagi, kata para ulama, kaidah dalam memahami mana dosa besar, mana dosa kecil adalah dosa besar itu biasanya disebutkan sebagai dosa di dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah SAW. Contoh misalnya, Rasulullah mengabarkan wa minal kabair. Kabair itu dosa besar. Rasulullah menjelaskan wa minal kabair an yusyrika billah. Termasuk dari dosa besar adalah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjelaskan termasuk dosa besar adalah membunuh orang lain tanpa ada sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam. Wa minal kabair, misalnya uququl walidain, termasuk dosa besar orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ataupun dijelaskan di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW bahwa itu adalah dosa besar. Baik, setelah kita belajar kaidah atau dhawabit dosa besar, yang terakhir ya akhwat adalah kita akan belajar bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang pelaku dosa besar. Ya, saya katakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang pelaku dosa besar tidak kekal di dalam api neraka. Dan ini sebuah kaidah yang harus kita pegang baik-baik. Jadi kita tidak boleh mengancam pelaku dosa besar bahwa kamu itu kekal di neraka, nggak boleh. Ya, karena Rasulullah SAW pun memberitahukan ya bahwa orang-orang yang melakukan dosa besar dia diadab oleh Allah. Ya, nanti setelah diadab sesuai dengan apa yang diperbuat, Allah akan ambil orang pelaku dosa besar itu, kemudian Allah akan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya akhwat, bagi orang-orang yang pernah melakukan dosa besar, baik itu berzina, baik itu mencuri, baik itu durhaka kepada kedua orang tua, masih ada kesempatan untuk kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki kehidupan kita. Dan di antara amalan penduduk surga ya akhwat adalah menjauhi dosa-dosa besar dan apa-apa yang masuk dalam menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini butuh pelajaran khusus ya. Dan sampai-sampai para imam atau para ulama mereka membuat satu kitab ya yang membahas tentang kabair. Apa itu kabair? Tentang dosa besar. Ya. Kita apakah perlu mempelajarinya? Perlu. Kenapa? Agar kita tidak terjatuh ke dalam dosa besar. Jadi kita mempelajari sesuatu, itu tujuan utamanya diantaranya agar kita bisa menjauhinya dan kita bisa melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan ya akhwat dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kita semuanya orang-orang yang dijauhkan dari dosa besar ataupun dari menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati dengan syirik atau dengan menduakan Allah, karena ini akan menyebabkan seseorang masuk ke dalam nerakanya Allah. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.